Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat, dan kita diberi kemudahan untuk paham. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Hai, Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Bagaimana cara kalian mengucapkan salam sesuai agama kalian? Nah, adik-adik, agama yang ada di Indonesia, yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama itu memiliki salam yang berbeda-beda. Contohnya untuk umat agama Islam, salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk umat agama Kristen dan Katolik itu salamnya hampir sama, yaitu semoga Tuhan memberkati atau Shalom. Lalu untuk umat agama Hindu itu ada Om Swastiastu. Lalu untuk umat agama Buddha itu ya, kalian bisa cari tahu ada Namaste, ada salam kebajikan, itu untuk umat agama Buddha dan Konghucu. Setiap siswa itu memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Mari adik-adik, walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap saling menghormati. Tugas siswa adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai perpecahan, sebagai ajang pertengkaran adik-adik. Tetapi dengan perbedaan itu kita harus hidup rukun. Nah, anak-anak, selain kita tahu bagaimana cara pengucapan salam di agama yang berbeda, nah yuk sekarang kita membaca teks dulu ya tentang mengucapkan salam dalam Islam. Ternyata terbiasa mengucapkan salam adalah karakter seorang anak muslim. Mengucapkan salam menjadi salah satu kebiasaan baik di sekolah Salman. Mengucapkan salam telah menjadi budaya di sekolah Salman. Budaya itu berarti kebiasaan. Di sekolah Salman, anak-anak selalu mengucapkan salam seperti kalian di sekolah juga. Kalau di sekolah suka mengucapin salam, pas masuk mengucapin salam, pulang ngucapin salam, ke teman-teman ngucapin salam. Nah, selanjutnya kaum muslim disunahkan memang mengucapkan salam. Sunnah itu artinya kalau kita mengucapkan dapat pahala. Salam dalam Islam itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah dianugerahkan kepadamu. Jadi ketika kita mengucapkan salam berarti kita sedang mendoakan orang yang kita ucapin salam biar selamat dan mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah. Yuk mulai sekarang jangan lupa ya ucapkan salam kepada sesama umat Islam.
salam ya kepada teman kita. Ketika berjumpa jangan lupa ucapkan salam ya. Nah, anak-anak, ternyata menjawab salam itu adalah hukumnya wajib. Jadi ketika ada seseorang yang memberikan salam kepada kamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kamu wajib untuk menjawab. Wajib itu adalah kalau kita tidak menjawabnya bisa menjadi dosa. Tapi kalau kita menjawabnya maka tidak apa-apa. Menjawabnya kayak gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahan juga dianugerahkan kepadamu ya. Masya Allah, begitu mulia ya ajaran agama Islam. Hanya dengan menjawab salam aja kita bisa dapat pahala, bisa dapat doa, bisa mendapatkan keselamatan, bahkan rahmat dan keberkahan juga dari Allah. Kita dibiasakan untuk saling mendoakan setiap bertemu, seperti Rasulullah yang mengatakan bahwa hai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam. Jadi jangan lupa ya kita saling mengucapkan salam. Yang diberi salam jangan lupa untuk menjawabnya. Nah, anak-anak, ternyata selain mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata dalam bahasa Indonesia juga terdapat berbagai macam bentuk salam. Misalnya, ucapan selamat pagi. Dalam bahasa Indonesia, di daerah-daerah tertentu ternyata pengucapannya berbeda. Nah, seperti apa sih? Nah, sekarang kita lihat ya di tabel yang di halaman 89. Di situ ada berbagai macam bentuk ucapan salam selamat pagi berdasarkan daerahnya. Ada dari Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat ya. Dari Aceh ada selamat paginya dia nyebutnya adalah Seulamat Baungoh. Kalau di Sumatera, Salamaik pagi. Kalau di Jawa Barat, Wilujeng Enjing. Nah, silakan nanti coba kamu searching di Google atau tanya orang tuanya, mungkin ibunya dari daerah Bandung, ibunya dari daerah mana misalnya, atau ayahnya dari Papua misalnya, atau dari Jakarta. Gimana sih cara ngucapin selamat paginya? Nah, kalau kamu sudah tahu, boleh ditulis di dalam tabel biar menambah ilmu kamu, menambah ilmu kalian semua juga ya. Begitu ya sayang ya. Jangan lupa diisi halaman 89. Budaya tolong menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Ini adalah budaya tolong-menolong yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Diskusikan dengan temanmu atau dengan keluargamu adik-adik tentang gambar di bawah ini. Kalian bisa menuliskan cerita tentang gambar di bawah ini adik-adik di buku tugas kalian masing-masing. Nah, di sini Kak Citra punya ceritanya, contoh dari cerita yang Kak Citra buat dari gambar ini adik-adik. Kalian bisa buat yang lain dari punya Kak Citra ya. Suatu hari desa Sukamaju terjadi hujan yang sangat deras. Karena hujan tidak berhenti, maka terjadilah banjir. Siti dan teman-temannya menggalang bantuan dana untuk para korban. Mereka ingin menolong para korban bencana banjir. Setelah sumbangan terkumpul, Udin memberikan hasil sumbangannya kepada Pak RT untuk disumbangkan ke para korban bencana banjir. Ini tadi sekilas cerita berdasarkan gambar tersebut. Adik-adik bisa membuat cerita lain yang sesuai dengan gambar tersebut ya. Kita sebagai manusia itu harus mau tolong menolong adik-adik, karena manfaat tolong menolong itu sangat banyak.
Saat kita menolong orang lain, maka kita harus menolong dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita tidak perlu mengharapkan imbalan saat menolong orang lain, adik-adik. Nah, manfaat tolong-menolong yang pertama adalah bisa mempererat persatuan dan rasa persaudaraan. Yang kedua, kita bisa meringankan beban orang yang kita tolong, adik-adik. Yang ketiga, membuat hati kita merasa bahagia. Itu tadi manfaat tolong-menolong. Jadi mulai sekarang adik-adik harus bersikap mau menolong orang yang membutuhkan. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uangnya. Setiap kelompok bernilai sama. Ini adalah kelompok mata uang yang pertama. Ada 1 keping uang 100-an dan 2 keping uang 200-an. Satu kelompok ini nilainya adalah Rp500. Lalu berikutnya yang dikelompokkan adalah 3 keping uang Rp100 dan 1 keping uang Rp200. Berapa ya nilai kelompok uang ini? Ya, nilai kelompok uangnya sama, yaitu Rp500. Lalu ada juga yang mengelompokkan 5 keping uang Rp100. Berapa nilainya adik-adik? Ya, nilainya juga Rp500. Dan yang terakhir yang dikelompokkan adalah 1 keping uang Rp500. Setiap kelompok uang ini bernilai Rp500. Pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai yang sama. Nah, di sini ada kelompok pecahan uang dan kita akan menghubungkan pecahan uang tersebut yang nilainya sama. Nah, untuk mencarinya bagaimana, Kak Citra? Nah, untuk mencarinya kita perlu mengetahui dulu jumlah dari masing-masing kelompok uang tersebut. Contohnya kelompok uang ini. Nah, kelompok uang ini tuh terdiri dari 100-nya ada 4. Berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Maka jumlahnya ada Rp400. Lalu kelompok yang ini adik-adik. Ini 200 ditambah 200 ditambah 200. Maka jumlahnya berapa ya? Ya, kelompok uang ini jumlahnya Rp600. Lalu kelompok uang ini adik-adik, 100 ditambah 100 ditambah 100. Berapa ya jumlahnya? Ya, Rp300. Lalu kelompok yang bawah ini adik-adik, 500 ditambah 200. Berapa ya jumlahnya? Ya, jumlahnya 700. Lalu kelompok uang ini adik-adik, 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 100. Maka jumlahnya adalah ya Rp700. Lalu kelompok uang ini adik-adik ada berapa ya kelompok uang ini? 200 ditambah 200. Maka jumlahnya 400. Kelompok uang berikutnya ada 500 ditambah 100. Maka jumlah uangnya ada 600. Lalu kelompok yang terakhir ada 200 dan ada Rp100. Maka jumlahnya adalah 300. Kalau sudah kita ketahui nilai pecahan uangnya, maka kita tinggal hubungkan adik-adik. Gambar yang pertama nilainya 400. Mana yang sesuai atau yang nilainya sama dengan kelompok uang ini? Berarti yang ini adik-adik kita garis karena sama-sama nilai uangnya Rp400. Lalu gambar yang ini nilainya Rp600 adik-adik. Mana yang sama-sama nilainya Rp600? Ya, yang ini adik-adik. Nah, maka kita garis. Lalu kelompok uang ini nilainya Rp300. Mana yang nilainya Rp300? Ya, yang ini adik-adik. Mari kita hubungkan ya. Lalu yang terakhir adalah Rp700. Nah, berarti sama, ini juga Rp700. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian gambarlah nilai mata uang yang setara dengan gambar yang ada di buku paket halaman 94 ya.
Gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Adik-adik bisa membuat gambar imajinatif tentang lingkungan yang terkena banjir. Nah, ini adalah contoh gambar imajinatif. Lalu apa yang kita perlukan untuk menggambar gambar imajinatif ini? Nah, gambar imajinatif adalah gambar yang berasal dari khayalan atau imajinasi. Alat yang kita butuhkan untuk membuat gambar imajinatif adalah buku gambar, pensil, penggaris, penghapus, pensil warna atau cat air atau krayon atau spidol adik-adik. Nah, supaya gambar imajinatif itu lebih menarik atau lebih bagus lagi, kalian bisa memberi warna dengan menggunakan pensil warna, krayon, spidol atau dengan cat air. Nah, ini tadi alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat gambar imajinatif. Jadi adik-adik tugasnya sekarang adalah menggambar tentang lingkungan yang terkena banjir. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ayam bakar enak rasanya. Terus belajar untuk jadi juara. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.